Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya telah bangun dengan semangat di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Yeremia pasal 18 ayat 8, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu untuk membaca firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, supaya kami dapat mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Amin. Yeremia pasal 18 ayat 8, saudara sekalian berbunyi, "Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka di tangan sang penjunan." Saudara-saudaraku, suatu hari Nabi Yeremia disuruh Allah untuk pergi ke rumah tukang periuk. Sebab di sana Tuhan akan menyampaikan perkataannya. Ketika sampai di sana, sang nabi memperhatikan tukang periuk yang memang sedang bekerja dengan pelarikannya. Lalu Yeremia memperhatikan dengan teliti bagaimana tukang periuk membentuk tanah liat di tangannya dengan sangat hati-hati dan teliti, sesuai dengan keinginannya. Namun jika tanah itu rusak dalam pemandangannya, maka tukang periuk itu akan membentuknya kembali menjadi bejana yang lebih baik sesuai dengan keinginan hatinya. Pelajaran ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam keadaan kemerosotan rohani. Yeremia dipanggil untuk berbicara kepada orang Israel sebab keadaan mereka sedang terancam akan kehancuran jika mereka tidak segera bertobat. Tuhan menghendaki agar Yeremia menarik pelajaran dari tukang periuk dan menyadari cara kerja Tuhan bagi umat-umatnya agar dapat menyampaikannya dengan tegas bahwa Tuhan dapat bekerja seperti tukang periuk itu. Tuhan dapat menghancurkan bejana di tangannya jika tidak seperti yang Dia ingini. Demikianlah kondisi umat Israel yang sedang diambang penghukuman jika tidak segera bertobat. Hukuman Tuhan tak dapat dielakkan jika umat Tuhan tak bertobat. Namun jika bangsa Israel bertobat, anugerah Tuhan akan dinyatakan pada mereka. Penghukuman dapat ditarik dan dibatalkan kembali. Saudaraku, Allah tetap bebas untuk mengubah keputusannya yang sudah diumumkan dan mengatur tindakan-tindakannya terhadap kita sesuai dengan tanggapan kita kepada tawaran pengampunan atau ancaman hukuman darinya. Saudaraku, Allah itu begitu baik. Sebelum penghancuran itu tiba, Ia masih memberikan kesempatan kepada kita dan menyampaikan pengumuman bahwa jika pertobatan ada, pengampunan juga akan dilaksanakan baginya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Allah dapat menyesal atas penghukuman yang sudah disampaikannya jika saja umat-umat yang mendengarnya bertobat dan kembali kepadanya. Saudaraku, seperti tukang periuk itu, demikianlah Allah dengan sabarnya membentuk, memproses bejana-bejana di tangannya sesuai dengan keinginannya. Ia mengerjakannya menurut apa yang dipandangnya baik. Sebab Ia memegang kuasa, Ia mengontrol, Ia berhak atas bejana-bejana di tangannya menjadi sesuatu yang dikehendakinya. Jika Ia melihat bahwa bejana di tangannya tak sesuai dengan kehendaknya, penghancuran atau penghukuman akan segera tiba. Saudaraku, jika Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, ini berarti bahwa Ia berkuasa mutlak atas ciptaannya termasuk kita. Tak satu pun yang terjadi di luar penguasaan Allah yang berdaulat. Tidak ada yang membatasinya, kecuali sifat kasih-Nya sendiri. Tidak ada yang bisa protes, saudara sekalian. Itu sebabnya dalam Roma pasal 9 ayat 20-21 mengatakan, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lainnya untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Saudara-saudaraku, dari teks ini kita belajar tentang proses kehidupan. Tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah.
tetapi melewati beberapa proses, mulai dari penempaan. Jika tidak sesuai dengan keinginan sang penjunan, harus diremukkan dan dibentuk lagi, dipukul-pukul supaya padat, pembakaran pun hingga penjemurannya. Demikian hidup kita di tangan pencipta kita, saudara sekalian. Ia menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang dikehendakinya. Tetapi kadang kita harus melewati proses yang mungkin menyakitkan dan tidak kita sukai. Tapi itulah yang dipergunakan untuk memperbaiki hidup kita. Mungkin sekali menyakitkan, saudara, dan tak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun proses itu, tujuannya hanyalah agar kita layak dipakainya, agar kita berkenan di hatinya. Ia tak ingin menggunakan bejana yang kotor. Dan proses itulah adalah masa pembersihan kita dan pemurnian hidup kita. Kemahakuasaan Allah merupakan penghiburan besar bagi kita. Sebab apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita ini tetap di dalam kontrolnya yang maha kuasa dan maha kasih untuk umatnya. Ia mempunyai rencana yang baik di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, pandemi COVID-19 semakin mereda. Dan berharap bahwa proses itu akan segera berlalu dan ada banyak hal yang Tuhan murnikan dalam segala sesuatu ini. Maka apapun yang sedang terjadi sekarang, saudaraku, janganlah bersungut-sungut. Lebih baik kita merendahkan diri dan menyerahkan hidup di tangan Sang Penjunan, supaya Ia melaksanakan rencananya atas hidup kita. Percayalah, Ia akan melakukan yang terbaik. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara-saudara sekarang, percayalah kita ada di tangan Sang Penjunan yang Maha Kasih. Karena itulah saudara-saudaraku, di masa Minggu Advent ini, marilah kita menanggapi seruan Allah ini. Marilah kita mengoreksi hidup kita dan datang pada Tuhan, memohon pengampunannya, agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya untuk menerima anugerah penyelamatan yang Ia sudah sediakan. Ia yang leluasa mengatur hidup kita berdasarkan sifat kasih-Nya. Karena itu berserahlah sepenuhnya kepadanya ya saudara sekalian, supaya kita dapat menikmati anugerah keselamatan yang Ia sudah sediakan bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Untuk kami renungkan bersama-sama mengawali kegiatan kami di hari ini. Kami bersyukur bahwa kami ada di tangan Sang Penjunan. Penjunan itu adalah yang maha kasih, yang maha kuasa, yang berdaulat atas hidup ini. Karena itu Bapa, kami taruhkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pada masa-masa kami sedang mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, melalui perayaan gerejawi minggu-minggu Advent. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami umat-umat-Mu sebagai warga gereja, sungguh-sungguh menggunakan masa ini untuk mengoreksi hidup kami, agar kami layak untuk menantikan kedatangan-Mu, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, dan semua yang kami nyatakan dalam perbuatan. Jika sekiranya Tuhan mendapati ada sesuatu yang tak berkenan kepada Tuhan, berilah roh-Mu di hati kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami, supaya kami sungguh membenahi hidup kami, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Agar yang kami terima daripada-Mu bukanlah penghancuran atau penghukuman, tetapi kami menerima anugerah pengampunan yang Engkau sudah kerjakan dengan sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dengar doa kami. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.